مشايخنا. Maka ada cerita ini lucu semalaikat kan. Ada orang itu kaya, sangat kaya. Dia hadir dalam satu pengajian. Maka yang ngaji itu katakan, semua perlu kepada Allah. Orang kaya, orang miskin, semua perlu sama Allah. Kalau Allah SWT tidak tolong kita, kita akan celaka walaupun kaya, walaupun bagaimana. Maka orang kaya tadi, saya kan orang kaya. Kelihatannya saya kok tidak begitu perlu dengan Allah. Katanya dia dalam hati tok nih. Maka selesai pengajian itu dengan sombongnya dia pulang. Tapi sampai di depan pintu rumah itu, mau masuk rumah itu oleh penjaga pintunya enggak boleh. Pergi. Loh. Pergi bagaimana? Saya ini kan yang punya rumah ini kok suruh pergi gimana? Pergi. Katanya. Dia bingung. Dia mau pergi ke pabriknya. Mau masuk pabrik diusir juga oleh penjaganya. Pergi. Orang ngapain datang ke sini? Nah. Maka akhirnya dia pergi ke warung karena kelaparan. Setelah pergi ke warung, kencing ke tempat kencing itu, di situ ada cermin. Maka dia melihat cermin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata wajah saya telah berubah. Pantesan satpam saya enggak kenal dengan saya diusir. Wah, ini kok bisa terjadi begini bagaimana? Ini Allah menghukum saya gara-gara sombong saya. Maka dia itu nangis. Astagfirullah, saya betul-betul berhajat kepada Engkau ya Allah. Akhirnya setelah itu dia pergi lagi ke rumah. Satpamnya datang, loh Pak, kalau sudah lama nggak pulang kemana Pak? Mari. Nah, ketemu istrinya nyambut, semua nyambut, anaknya nyambut. Sebetulnya yang nyambut saya ini bukan orang-orang, yang nyambut saya ini Allah. Nah, dengan pertolongan Allah saya disambut oleh orang-orang. Allah itu kalau mau menyusahkan orang itu hidungnya dibengkokkan sedikit itu aja. Nanti istrinya sudah nggak kenal, diusir sama istrinya. Pergi, siapa kamu? Wah. Walaupun dia presiden, tapi kalau kau tahu-tahu wajahnya berubah, jadi hitam gitu, nanti kan langsung nggak usah pakai sidang, langsung semua orang nggak kenal sama dia. Siapa kamu? Pergi. Kalau Allah menghendaki, mudah saja bagi Allah SWT. Jadi semulai kan kita ini masih disambut sama istri kita, disayangi sama suami kita, dihormati sama teman-teman kita, itu karena Allah SWT masih menjaga kita sebetulnya. Kalau tidak, kita akan menderita tidak karuan. Maka semulai kan Allah SWT, kalau kita dihormati orang itu jangan merasa kita ini hebat. Jangan gitu. Ini pertolongan Allah, oleh Allah ditutup aib-aib saya sehingga orang-orang menghormati saya. Kalau kita disayangi sama keluarga kita, jangan terus lupa sama Allah. Yang menyayangi saya ini hakikatnya Allah. Allah yang meletakkan kasih sayang dalam hati keluarga kita kepada kita. Alhamdulillah. Kalau makan enak, jangan lupa kepada Allah. Itu enak tuh Allah yang bikin enak. Makanannya dibikin cocok, lidahnya dibikin sehat, perutnya tidak mulas sehingga makan terasa enak. Bukan makanan itu yang enak. Allah telah mengenakkan makanan itu untuk kamu. Walaupun sate gulai anget, tapi kalau tenggorokan kamu oleh Allah dikasih masalah sedikit aja, nggak bisa makan saya, nggak bisa makan. Tenggoroknya sehat, perutnya dibikin mules sedikit aja, mau ke WC enggak? Ini sate gulai, WC saya tidak mau sate gulai.
Coba semalekan. Bukan makanan enak, dienakkan oleh Allah. Ya ini senantiasa kita bicarakan. Kadang-kadang kita ini lupa. Kalau sudah makan enak, lupa sama Allah. Disayangi sama istrinya, lupa sama Allah. Punya harta, lupa sama Allah. Mestinya kita ini harus sebaliknya. Dapat apa saja, tambah ingat kepada Allah, tambah yakin kepada Allah, bahwa semua itu hanyalah pertolongan Allah. Yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa kita bicarakan keyakinan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Siapa saja yang ingin mencari ridha Allah tidak melalui Rasulullah tidak akan diterima. Ibaratnya orang mau sowan, mau menghadap pada seorang raja, tapi tidak melalui pintunya, lewat jendela. Walaupun niatnya baik, lewat jendela dipentungi dianggap maling. Begitu juga orang mau cari ridha Allah tidak melalui Rasulullah, malah dipentungi nanti. Tidak akan diterima oleh Allah. Senantiasa kita bicarakan kemuliaan Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah, mukjizat-mukjizat, keistimewaan Rasulullah senantiasa kita bicarakan. Rasulullah itu orang yang sangat istimewa, semuanya istimewa. Wajahnya istimewa yang sangat ganteng, kulitnya istimewa yang sangat baik, rambutnya istimewa yang sangat istimewa memang. Keringatnya saja wangi kayak kasturi. Akhlaknya yang terbaik, badannya yang terkuat, sabarnya yang tertinggi, tapi beraninya juga yang tertinggi. Kalau terjadi pertempuran beliau masih selalu di soft awal, nggak ada rasa takut. Tapi orang yang begitu gagah berani dalam pertempuran ini, beliau orang yang sangat sayang yang tidak ada tandingannya. Sampai anak-anak kecil pun disayangi, sampai binatang-binatang pun disayangi. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad Al-Alabi Al-Maliki menulis kitab Al-Insan Al-Kamil. Nabi itu manusia yang sempurna dari segala arahnya. Suaranya sempurna, enak. Kalau membaca Quran itu Masya Allah. Suaranya enak, wajahnya ganteng. Sehingga ketika Rasulullah membaca Quran itu, seluruh para sahabat itu terkesan semua mendengar. Dan keheran-heranan mereka karena indahnya suaranya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, ma arsalallahu min nabiyyin illa kana hasanal wajhi hasanas saut. Kamu harus tahu sahabat-sahabatku, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali mesti ganteng wajahnya, enak suaranya katanya. Makanya orang Jawa enggak ada yang laku jadi nabi. Karena pesek-pesek. Ya kan malaikat. Sudah pesek ngantuan lagi. Itu. Bangunin nih belakang. Ini cerita Rasulullah kok bisa tidur. Bangun. Assalamualaikum. Itu serban hijau itu. Itu. Gimana ini? Ini perkara penting Pak ini. Perkara penting ini. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu punya amalan sebesar gunung, tidak ada kecintaan yang sebenarnya kepada Rasulullah, enggak akan diterima oleh Allah. Hati-hati ini. Kalau sudah cerita mengenai Rasulullah itu orang iman itu harus nyambung gitu, jangan ngantuk. Wah, gawat. Seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ini cintanya para sahabat dari Rasulullah. Kakinya itu kram mereka. Kram, enggak bisa digerakkan. Macet ini.
lututnya ini. Maka temannya mengatakan, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai, nanti kan cepat sembuh katanya. Maka sahabat tadi, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, berteriak, ya Muhammad, langsung jerantal, langsung sehat. Ya, para sahabat itu menyebut nama Nabi itu yang sakit-sakit jadi langsung sehat, saking cintanya kepada Nabi itu. Insyaallah malaikat. Nah, cinta itu ya pertama kali harus belajar sama malaikat. Kita renungi bagaimana kemuliaan Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada kita, bagaimana jasanya Nabi kepada kita. Tidak ada orang yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Karena dialah orang yang membimbing kita untuk menuju surga, menuju ridha Allah. Kalau kita ini mendengar nama orang yang berjasa pada kita, pasti kita jadi perhatian, ya nggak malaikat? Makanya kita ini duduk ngantuk-ngantuk, tahu-tahu dibisiki, Pak, ayah kamu menunggu di depan. Kira-kira bisa tenang nggak duduknya? Nggak bisa tenang. Karena apa? Kita merasa bahwa ayah kita ini banyak berjasa sama kita. Maka baru mendengar namanya aja mesti kita ada greget untuk menemui. Iya nggak malaikat? Nah, apalagi ayah kita ini seorang presiden maunya. Gimana kira-kira? Tua mbah nggak bisa tenang, ya nggak? Kita tidur ngantuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah kamu manggil kamu, ya biasa. Assalamualaikum, Pak Gubernur manggil kamu, gimana kira-kira? Langsung hilang ngantuknya. Assalamualaikum, Pak Presiden manggil kamu, kira-kira gimana? Langsung mencolot. Ya kan malaikat? Karena kita merasa itu orang mulia. Seluruh kemuliaan raja-raja, seluruh kemuliaan orang-orang kaya, seluruh kemuliaan orang-orang tua, seluruh kemuliaan manusia, seluruh dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Rasulullah SAW. Jasanya ayah kita, jasanya ibu kita, jasanya seluruh manusia dibandingkan jasanya Rasulullah kepada kita, nggak ada apa-apanya. Jadi bimbing kita untuk jadi raja-raja di surga selama-lamanya. Dari mana? Maka kita ini mendengar nama Rasulullah itu harus gemeter. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah malaikat. Nah, itu masuk belajar iman itu. Jangan ada cerita Rasulullah itu terus macam enggak nyambung, tolah-toleh kayak manonom, jangan gitu. Sayyidina Abu Hurairah itu mau baca hadisnya Rasulullah, mau baca, belum baca ini, nangis dulu sudah. Saking terkesannya itu sebelum membaca sudah gemeter dulu, nangis dulu. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, gurunya Imam Syafi'i, ini baca hadis Nabi, kan. Tengah-tengah baca itu, tahu-tahu ada kalajengking jatuh dari atas. Pleng. Tapi beliau tidak berhenti, tetap baca, tawajuh. Disengat, plung, dia diam, baca terus. Selesai baca, terus beliau bilang sama muridnya, coba kamu lihat di punggung saya itu ada apanya toh. Ternyata sudah disengat 17 kali itu. Kalau jengking mulai kan, disengat sekali orang sudah panas dingin tidak karuan. Tapi saking hormat beliau kepada hadis Nabi, beliau nggak terkesan. Begitu sebetulnya maknanya orang cinta ya begitu. Saya punya guru itu namanya Syekh Ismail di Mekah sana. Kalau beliau sakit, musim haji itu beliau sakit. Maka beliau ini bilang sama murid-muridnya, bacakan hadis untuk saya biar seger ini katanya. Dibacakan qala Rasulullah SAW, langsung duduk. Qala Rasulullah, langsung berdiri.
Kalau Rasulullah langsung berangkat. Begitu itu cinta pada Nabi itu. Bagaimana kita pada Nabi itu kayak apa? Nah, derajat kita, derajat iman kita ini salah satu tandanya kecintaan kita pada Nabi kayak apa. Insyaallah mulai kan? Kita belajar. Walaupun orang amalnya seperti gunung, kalau nggak ada cinta yang sebenarnya pada Nabi, amalnya nggak ada nilai, kata Sayyidina Umar begitu. Cinta pada Nabi, banyak baca selawat pada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya, mencintai keluarga Nabi, menyayangi umat Nabi, ya. Semua yang ada kaitan dengan Nabi kita cintai, kita muliakan, nah, itu namanya cinta pada Nabi. Insyaallah mulai kan?